Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya coba menjelaskan tentang bagaimana kita mengenal pasar modal ya, apa itu pasar modal dan bagaimana penerapan apabila kita ada di pasar modal tersebut. Nah, ini kita mengenal pasar modal ya. Yang pertama itu konsep pasar modal dan jenis-jenis produk daripada pasar modal itu sendiri ya, bagaimana pelaksanaannya. Di sini kita dapat mendefinisikan daripada pasar modal itu sebagai pasar atau tempat yang memfasilitasi penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan seperti saham dan obligasi. Jadi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk pembelian saham dan obligasi serta penjualannya. Kemudian ada 3 konsep dalam pasar modal, yaitu ada pengertiannya, fungsi, dan kelembagaan serta pelakunya siapa saja. Fungsi di sini yang pertama emiten, ya, berfungsi untuk memperluas usaha, memperbaiki struktur modal, artinya dia emiten ini adalah yang bisa menambah ataupun membuat tingkat struktur modal itu menjadi meningkat. Kemudian ada untuk mengadakan pengalihan pemegang saham, artinya adanya jual beli dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah investor, yang kedua, di mana investor ini dapat mendapatkan dividen atau bunga, ya, dividen itu keuntungan atas investasi yang ditanamkan berupa saham. Terus kepemilikan daripada perusahaan, ya, artinya investor ini adalah pemilik perusahaan. Kemudian dia juga merupakan untuk berdagang serta spekulasi. Di sini ada hit and run, insider trading serta short selling. Hit and run ini dia misalnya hanya berfungsi setelah membeli dia langsung jual. Kalau insider trading ini lebih kepada bagaimana dia sebagai pelaku yang ada di dalam pasar trading tersebut. Kalau short selling ya itu biasanya penjualannya untuk jangka waktu yang pendek di bawah 1 tahun biasanya. Kemudian di sini juga ada Bapepam ya, di mana merupakan lembaga sebagai pengawas yang dituju oleh pemerintah untuk mengawasi adanya pasar modal tersebut serta mengadakan pembinaan apabila ada hal-hal yang dibutuhkan untuk diperbaiki dan diinfokan berhubungan dengan peraturan pemerintah. Lalu ada bursa efek, ya, di mana bursa efek ini merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas untuk mempertemukan penawaran jual dan beli daripada efek atau surat berharga antara berbagai perusahaan ataupun perorangan. Jadi bursa efek inilah tempat atau lembaga yang memfasilitasinya. Nah, ini tugas-tugasnya bisa kalian lihat ya. Ya, coba kalian pelajari. Kemudian ada lembaga clearing dan penjaminan. Ya, biasanya memberikan jasa clearing. Ya, clearing ini tentunya berhubungan dengan bagaimana dia memfasilitasi bila mana terjadi perbedaan bank atau perbedaan usaha yang mungkin ditemukan dalam transaksi jual beli saham. Ya, disinilah lembaga clearing dan penjaminan ini ada di bursa efek. Perusahaan efek di sini banyak kita jumpai ya, di Bandung aja udah banyak banget ya. Bisa kalian lihat di daerah Asia Afrika itu banyak banget perusahaan efek. Adalah penjamin emisi efek atau underwriter. Ya, penjamin efek dinamakan underwriter. Kemudian perantara pedagang efek ya, sebagai perantara, artinya apabila kita mempunyai efek, kita bisa masuk ke perusahaan efek. Kalau kita tidak memiliki bendera tersendiri, jadi dia bisa memfasilitasinya. Kemudian ini juga tergolong dari manajer investasi karena dia memanage seluruh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan efek atau surat berharga. Lembaga penunjang pasar modal di sini ada BAE, kustodian, wali amanat serta pemeringkat efek. Ya. Profesi penunjang pasar modal antara lain, penunjang di sini hanya bersifat melengkapi ya, artinya akuntan publik ini tentunya untuk mengadakan audit ya,
Apabila pemilik saham cukup banyak dan cukup besar, perusahaannya biasanya harus diaudit. Kemudian notaris, tentu saja untuk akte jual beli daripada saham ataupun efek yang diperjualbelikan. Kalau konsultan hukum bila terjadi masalah. Penilai nih appraisal biasanya berkaitan dengan jual beli yang akan dilakukan, berapa nilai saham dan sebagainya. Kemudian ada penasihat investasi. Ya, apakah investasi itu layak dilakukan? Nah, bisa datang ke penasihat investasi tersebut. Emiten dan perusahaan publik, di sini emiten adalah perusahaan yang melakukan kegiatan peran umum. Kalau perusahaan publik, perseroan yang kurangnya memiliki 300 pemegang saham. Perusahaan publik ini TBK ya, biasanya bersifat TBK atau terbuka. Ya, bisa kita lihat misalnya Unilever ya atau Indofood sudah terbuka dia TBK. Kemudian ada investor di sini ya, orang yang memiliki dana lebih untuk ditanamkan dalam pembelian saham dan obligasi. Kalau saham ya surat berharga seperti dipelajari dalam materi yang sebelumnya. Obligasi ini adalah menunjukkan perusahaan mengeluarkan obligasi, ya meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki wajib untuk membayar bunga secara berkala. Ya. Jenis pasar dan analisa pasar, ya ada pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana ini pasar pada waktu dibuka pertama kali, ya. Misalnya dibukanya jam 9 pagi. Nah, inilah pasar perdana. Dia jual berapa di pasar perdana itu? Ya, kalau pasar sekunder lebih kepada transaksi jual beli yang rutin dilakukan. Analisis pasar di sini ada analisis fundamental dan teknikal. Fundamental ini biasanya tergolong oleh dasar-dasar yang dibutuhkan dalam suatu analisis pasar, misalnya tingkat suku bunga, ya, terus udah gitu bagaimana resikonya, itu analisis fundamental. Kalau analisis teknikal lebih kepada bagaimana transaksi itu akan dilakukan dalam transaksi jual belinya, ya, apakah melalui lembaga penjamin dan lain sebagainya. Proses emisi efek di sini ada 7, yaitu ada persiapan, letter of intent, ya, pernyataan dan pendaftaran, evaluasi Bapepam, izin Bapepam, ya, pasar perdana dan penjatahan. Kemudian ada refund atau pengembalian, ya, penyerahan sertifikat, setelah itu diadakan persetujuan dan adanya pencatatan di bursa. Strategi investasi di pasar modal ini ada mengumpulkan beberapa jenis saham, ya, di pembelian di pasar perdana, ada beli dan simpan. Beli saham tidur, artinya saham tidur ini saham yang sudah lama tidak bertransaksi dengan aktif, ya. Berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain, konsentrasi pada industri tertentu, artinya dia misalnya hanya di industri makanan saja, ya, atau industri properti saja. Terus ada reksadana. Resiko investasi di sini ada daya beli, bisnis, tingkat bunga, dan pasar, serta likuiditas. Atau ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan itu bisa survive mengatasi hutang-hutangnya. Jadi dikatakan liquid bisa survive mengatasi hutang-hutangnya. Mungkin demikian materi yang bisa saya coba jelaskan dan presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.